Yang perlu diketahui dalam masalah alam barzah adalah semua orang yang punya dosa, dan tidak sempat bertaubat di dunia, maka sudah cukup mendatangkan azab kubur padanya. Walaupun dia belum tentu masuk ke neraka. Karena untuk masuk ke neraka harus ada timbangan amal hari kiamat. Beda kalau orang kafir dan orang musyrik. Orang munafik itu tidak ada lagi timbangan amal. Mereka sudah langsung diseret ke dalam api neraka. Ditimbang amal ini adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah tapi masih punya dosa, maka ditimbanglah amalnya. Melalui timbangan ini nanti dilihat, kalau amal baiknya lebih banyak, maka dia masuk ke dalam surga. Kalaupun amal buruknya lebih banyak, masih dilihat lagi, apakah Allah masih mau memaafkan dia, atau misalnya dia masih bisa mendapatkan syafaat saudara-saudaranya, kerabatnya, orang yang kenal dia, atau Rasulullah SAW sendiri, bisa saja. Jadi dia bisa saja selamat ke surga. Jadi untuk masuk ke neraka itu ada proses. Tapi azab kubur nggak ada prosesnya. Siapapun meninggal punya dosa, teman-teman sekalian, hati-hati. Sekecil apapun dosa itu sudah cukup mendatangkan siksa kubur. Walaupun belum tentu dia masuk ke dalam api neraka. Jadi jangan dianggap remeh. Makanya kisah yang masyhur berhubungan dengan masalahnya adalah kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang pernah menziarahi kuburan lalu terisak-isak menangis seperti anak kecil. Lalu beberapa teman-temannya di zaman khilafah beliau berkata, "Wahai Amir Mu'minin, kenapa anda menangis melihat kuburan? Padahal Nabi SAW sudah menjamin buat anda surga. Dan anda ini siapa? Terkenal anak mantunya Nabi SAW, ya, dapat jaminan surga. Nabi sebutkan lisannya langsung, Utsman di surga, dijamin. Bagaimana bisa anda menangis seperti ini?" Jawaban Utsman radhiyallahu anhu sangat bijak. Orang yang beriman dan berilmu punya jawaban yang tepat. Dia mengatakan Rasulullah SAW menjamin buat saya surga, tapi tidak menjamin saya selamat dari siksa kubur. Dari mana jaminan saya disiksa dulu di kubur? Nanti saya masuk surga, betul. Tapi di kubur disiksa dulu karena masih ada dosa. Maka pemahaman yang dikeluarkan oleh para ulama tentang tadi saya bilang, dosa itu sekecil apapun sudah cukup untuk membuat adanya siksaan, gitu kan? Itu karena pernyataan Utsman bin Affan yang menyebutkan statement tadi. Gitu ya. Jadi kita harus memahami poin ini teman-teman sekalian. Makanya jangan pernah tunda minta maaf sama orang. Jangan pernah tunda mengembalikan haknya orang lain. Jangan pernah menganggap remeh dosa-dosa kecil. Tidak boleh sama sekali. Karena kita akan lihat nanti salah satu penyebab azab kubur adalah tidak cebok pada saat kencing. Masalah kecil yang dianggap kecil oleh orang. Gitu kan? Banyak orang anggap remeh. Maaf, banyak saudara-saudara kita yang membawa taksi, kendaraan umum di luar sana, kemudian kadang-kadang kita lihat di pinggir jalan kebelet kencing, main mampir sembarangan saja, ya, kencing sembarangan, tidak membersihkan dirinya, ini berbahaya, penyebab azab kubur. Kata ulama, kalau kencing saja itu sudah menjadi penyebab, bagaimana dengan buang air besar, bagaimana dengan orang junub tidak mandi, bagaimana dengan hal-hal yang lebih besar lagi, gitu kan? Karena memahami hukum-hukum syari seperti ini, kalau hal yang kecil saja dilarang, berarti hal yang besar lebih pantas untuk dilarang. Kalau hal kecil saja mendatangkan azab, berarti hal yang lebih besar lebih pantas mendatangkan azab. Jadi harus hati-hati, gitu kan? Kalau amal ibadah kecil kita kerjakan sudah besar pahalanya, bagaimana dengan amal yang wajib misalnya atau amal yang besar yang kita kerjakan? Kalau umrah fadilahnya besar, berarti haji lebih besar. Kalau sholat sunnah besar, tahajud, maka sholat 5 waktu lebih besar pahalanya, dan seterusnya. Jadi poin-poin ini dalam mukaddimah kita harus difahamin baik-baik, gitu kan? Terutama yang terakhir saya ucapkan tadi, hati-hati teman-teman sekalian. Saya juga tahu diri saya pasti punya salah, tapi saya mengajak diri saya dan jemaah sekalian untuk beristighfar kepada Allah, bertaubat. Jangan tunda pengembalian haknya orang lain, meminta maaf kalau punya kesalahan. Jangan tunda-tunda, jangan bilang nanti Idul Fitri baru saya minta maaf. Nggak ada perintah dalam agama seperti itu. Sebelum pejamkan mata nanti malam minta maaf semua. Dan orang cerdas adalah orang yang tidak menyiapkan musuh pada hari kiamat. Hati-hati. Jangan siapkan musuh siapapun dia. Jangan pernah caci maki orang lain, jangan pernah anggap remeh orang lain. Sampai Hasan Basri rahimahullah waktu ditanya tentang definisi tawadhu, apa itu tawadhu? Karena Nabi SAW mengatakan, jadi ulama-ulama di Irak sering kumpul membicarakan hal-hal yang mungkin bagi orang awam dianggap biasa gitu. Tapi bagi mereka bobotnya besar. Ulama-ulama Irak berkumpul dan Hasan Basri juga hadir situ rahimahumullah. Lalu mereka berkata, malam ini kita diskusikan tentang definisi tawadhu. Karena Nabi SAW mengatakan man tawadhu lillahi rafa'ahullah dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Siapa yang bertawadhu kepada Allah, merendah karena Allah, Allah akan angkat derajatnya.
Maka setiap orang ulama memberikan definisinya masing-masing sampai akhirnya tiba di giliran Hasan Basri rahimahullah, mereka berkata, wahai apa pendapat anda wahai ayahnya Abdullah? Ya, maka Hasan Basri mengatakan kalian sudah memberikan banyak sekali definisi. Kalau menurut saya tawadhu ialah jangan kau lihat siapapun muslim di depan matamu, ya, kecuali kau sudah langsung menanamkan dalam dirimu kalau dia lebih baik daripada kamu. Itu tawadhu. Siapapun dia. Mau dia cuma mungut-mungut sampah di pinggir jalan, mau dia cuma ini, mau dia cuma itu, tetap kita harus menganggap dia lebih baik daripada kita. Sehingga tidak ada celah untuk menganggap diri kita lebih baik. Dan akhirnya muncul kesombongan. Karena hadis jelas. Hadis yang sahih mengatakan siapa yang dalam hatinya seperti biji sawi dari kesombongan, maka tidak akan mencium bau surga. Berat, gitu kan? Makanya kita harus kemas diri kita dengan ketawadhuan itu misalnya. Kita merendah. Maka harus ini, ya, kembalikan semua hak-hak orang, minta maaf, kalau pernah mengambil barang orang yang tidak jelas, kembalikan, kalau tidak, sedekahkan sejumlah itu, semua selesaikan, jangan ada masalah, ya, jangan pernah ada masalah, jangan siapkan musuh. Imam Bukhari rahimahullah pernah berhenti berburu hanya karena meleset anak panahnya kena pagar tetangganya, gitu kan? Diajak teman-temannya kita memanah yuk, berburu, beliau senang berburu. Kemudian pada saat beliau lagi latihan panah, ternyata anak panahnya sempat mencuil sedikit pagar kayu tetangganya. Lalu dia panggil gulamnya, gulam ini kayak pembantunya, sampaikan ke teman-teman saya kalau saya tidak jadi memanah, saya tidak jadi berburu, dan sampaikan kepada tetangga kalau Bukhari minta maaf. Muhammad namanya tentu, Muhammad minta maaf, gitu kan. Sampaikan dan siap mengganti pagar yang rusak itu. Begitu pembantunya Imam Bukhari datang ke tetangga tersebut lalu berkata, ya, Syekh Imam Bukhari menyampaikan maaf karena pagar anda tercuil diperlihatkan. Lalu tetangganya tersenyum dan berkata, jangankan pagar saya, rumah saya semua buat Imam Bukhari. Saya tidak perhitungan dengan masalah itu. Waktu pembantunya Imam Bukhari kembali ke rumahnya, apa yang terjadi? Lihat orang soleh dan orang beriman, tahu dan yakin dengan adanya siksa dan azab kubur, tahu ada akhirat dan hisab. Maka apa yang terjadi? Imam Bukhari sujud syukur kepada Allah, kemudian bersedekah sekian ribu dirham, hanya karena tidak jadi ada musuh dari tetangga yang dia cuilkan pagarnya. Coba teman-teman, berapa banyak sendal yang ngantung injak? Hah? Berapa banyak air yang kepercik kena orang lain? Berapa banyak ini, berapa banyak itu? Berapa banyak yang kita anggap remeh mengambil karena teman punya dan seterusnya. Ini hati-hati. Jangan siapkan musuh hari kiamat. Azab kubur datang kepada siapapun yang masih punya dosa. Dan dosa ada hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ada hubungannya dengan makhluk. Kalau berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla, kita bertaubat kepada Allah. Allah Maha Pemurah, Dia akan terima taubat hamba-hambanya asal ikhlas. Tapi dengan makhluk nggak bisa, mencuri, menggunjing, memfitnah, ya, mengambil, memakan, ya, merusak namanya orang lain. Ini nggak boleh. Ini harus selain taubat kepada Allah, meminta maaf kepada orangnya. Nah, ini tidak boleh ditunda ini. Nggak ada gengsi di sini. Jadi ini manfaat yang sangat besar dalam muqaddimah pembahasan masalah azab kubur. Kita dengarkan dalilnya. Dalil-dalil naqli secara wahyu disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Yang pertama, berita dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang kenikmatan dan azab kubur. Seperti di dalam firman-Nya disebutkan, surah Al-Anfal ayat 50-51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau tara idh yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laisa bidhallamin lil 'abid. Kalau kamu melihat, kalau seandainya kalian bisa melihat, kata Allah Azza wa Jal, bagaimana para malaikat mencabut jiwanya orang-orang kafir dan memukul, seraya memukul muka dan belakang mereka, bokong mereka. Dan dikatakan pada saat itu, rasakanlah oleh kalian siksa neraka yang membakar. Tentulah kalian akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Sungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Kata ulama tafsir yang dimaksud adalah pada saat dicabut ruhnya, dihantam wajah dan bokongnya, kemudian dirasakan rasa panas. Pada saat dimasukkan ke kuburan, dia akan merasakan juga panasnya api sampai dibangkitkan pada hari kiamat. Ini makna tafsir dari ayat. Juga dihubungkan dengan yang lainnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini sambil berkata, itu karena perbuatan tangan kalian sendiri. Kata ulama tafsir, Allah Azza wa Jalla dengan kemahamurahannya, walaupun orang kafir, Fir'aun menantang Allah menganggap dirinya Tuhan, masih didakwahi dan sampai detik terakhir sebelum dia ditenggelamkan masih diberikan kesempatan untuk taubat. Makanya kata Nabi SAW, wala yahliku illa halik, tidak ada orang yang masuk neraka kecuali orang yang bobrok.
Karena sampai dia mau meninggal, sinyal Allah terus datang untuk taubat. Baik dari lisannya orang lain kah, fenomena yang terjadi kah, ada saja. Maka orang yang cerdas harus bisa mengambil pelajaran. Teman-teman, ulama juga menitikberatkan begini. Setiap azab Allah akan datang yang besar, Allah selalu datangkan azab yang kecil sebagai peringatan. Sebelum seseorang itu rubuh hotelnya, terbongkar aibnya karena dia berzina, akhirnya dibuka orang seluruh dunia bisa melihat, maka pada saat pertama dia mau berzina, Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan rasa takut dalam dirinya, khawatir ketahuan. Tangkap tak sinyal itu? Enggak, tetap ngotot jalan. Baik, setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala buat pasangannya telepon. Ada temannya telepon, gitu kan? Atau pasangan yang sedang dia akan ini juga begitu. Tetap juga tidak mau. Maka mungkin digerebek pada saat dia masuk di hotel, kemudian ketahuan, dipublikasikan oleh polisi, masih juga diulangin, maka sekalian Allah rubuhkan tempat itu dengan gempa, kemudian terbongkar lebih besar aibnya. Seperti pernah terjadi di Mesir begitu. Akhirnya rubuh sebuah hotel yang memang selalu dipakai untuk zina, dan banyak sekali, subhanallah, dengan hikmah Allah, orang-orang yang berzina meninggal sementara mereka lagi berzina dan tidak rusak badannya di hotel itu, sementara hotelnya hancur. Allah datangkan azab yang besar setelah datang tahapan-tahapan yang kecil. Harus sadar. Allah juga datangkan keimanan yang sangat besar setelah kita berusaha mendatangi iman-iman yang kecil, gitu kan? Berbuat dulu amal-amal soleh, nanti Allah akan datangkan keimanan. Terus kita jaga, akan datang keimanan yang besar sekalian, yang akhirnya kita sudah betul-betul siap untuk berkorban di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang dimaksud dengan firman Allah tadi di penutupan ayat Al-Anfal ayat 51, itu adalah perbuatan tangan kalian sendiri. Sampai sebelum meninggal, sebenarnya kalian masih bisa selamat dari azab kubur, dari azab akhirat, dari siksaan malaikat dalam mencabut ruh, asal memang kalian dasarnya taubat. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala juga di dalam surah Al-An'am ayat 93 sampai 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau tara idz zalimuna fi gamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'aakum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Alangkah dahsyatnya sekiranya kalian bisa menyaksikan bagaimana orang-orang zalim. Zalim di sini kata ulama masuk kafir dan fasik. Fasik ini muslim, masih banyak dosanya, tidak sempat taubat. Kalau kalian bisa melihat bagaimana pada saat mereka berada dalam tekanan-tekanan sakaratil maut, proses dicabutnya ruh, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkan nyawa kalian. Di hari itulah kalian akan dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Siksaan mulai dari cambukan malaikat, masuk di alam barzakh, kemudian nanti di akhirat. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena maksudnya setiap kali diingatkan ini Allah larang loh, nggak apa-apa, ini Allah perintahkan, ya sudah kamu aja yang kerjain. Selalu berkata yang tidak benar terhadap Allah. Dan juga kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Dan sesungguhnya kalian datang pada kami pada saat ini sendirian, sebagaimana kalian kami ciptakan pada mulanya. Dan kalian tinggalkan di belakang kalian di dunia apa yang telah kami karuniakan kepada kalian, rumah, kendaraan, harta dan seterusnya, dan kami tiada melihat beserta kalian pemberi syafaat yang kalian anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Allah di antara kalian. Mana teman-teman, mana patung yang disembah, mana jimat yang dipakai, mana jin yang sering dipanggil. Kata Allah, tidak ada mereka semuanya. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kalian dan telah lenyaplah dari kalian apa yang dahulu kalian anggap sebagai sekutu Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita ada proses kematian dan pindahnya ke alam barzah. Kemudian surah At-Taubah ayat 101 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan pada azab yang besar. Di sini dimaksud kata ulama tafsir, kami akan berikan mereka azab 2 kali di alam barzah dan di alam akhirat bagi orang-orang yang kafir. Ya.
Ini berarti penyebutan ada 2 kali siksa, di alam kubur ada siksa dan juga ada di akhirat nanti. Kemudian surah Ghafir ayat 46, ini cerita Allah SWT sampaikan tentang Fir'aun. Disiksa dulu di alam barzah, baru kemudian dimasukkan ke neraka. Jadi 2 kali juga diadab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang di kuburannya. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah keluarga Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Kata ulama tafsir, makna ayat ini jelas akan ada azab alam barzah ya, dan juga ada azab akhirat bagi Fir'aun atau orang yang kafir. Bagi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan mereka menjawab pertanyaan malaikat di kuburan. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Ibrahim ayat 27. Berarti ada proses di alam barzah. Kalau tadi orang-orang kafir dan fasik itu tersiksa, maka ini adalah orang-orang beriman bisa menjawab pertanyaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Kata ulama tafsir, kehidupan dunia adalah orang-orang beriman kalau pelajari agamanya, setiap kali ditanya kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, kenapa kamu jujur, kenapa kamu begini, maka dia bisa menjawabnya di dunia dan di akhirat. Kata ulama tafsir, akhirat adalah pertanyaan malaikat di kuburan dan juga nanti pada saat ditimbangan amal hari kiamat. Dan Allah menyesatkan orang-orang zalim dan berbuat apa yang dia kehendaki. Maksudnya orang-orang zalim tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat di dalam kuburan. Ini semua ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya azab atau alam barzah, ada azab dan ada nikmatnya. Kita dengarkan hadis Nabi SAW. Poin kedua dalam kitab kita ini adalah informasi Rasulullah SAW mengenai hal itu. Seperti dalam sabdahnya, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabu wa innahu la yasma'u qar'ani 'alihim atahu malakani fayaq'idani fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa amma al-mu'minu fayaqul asyhadu annahu abdullahi wa rasuluhu fayuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nari qad ab'adaka Allahu bihi maq'adan qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannati fayarahuma jami'a. وأما المنافق أو الكافر فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه من غير الثقلين. Sesungguhnya seorang manusia apabila telah diletakkan di dalam kuburnya dan ditinggalkan oleh para pengantarnya, sesungguhnya ia masih mendengar bunyi gesekan sendal mereka. Lalu ia didatangi oleh 2 malaikat. Kemudian 2 malaikat itu mendudukkannya dan berkata kepadanya, bagaimana menurut keyakinanmu tentang laki-laki itu? Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Maka seseorang mukmin akan menjawab, aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba dan utusan Allah. Lalu dikatakan kepada mayat tersebut, lihatlah tempat dudukmu dari neraka telah diganti oleh Allah dengan tempat duduk dari surga. Si mayit pun melihat kedua tempat tersebut. Adapun terhadap orang munafik atau orang kafir, maka kedua malaikat akan bertanya kepadanya, bagaimana menurut keyakinanmu tentang laki-laki itu? Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Maka ia akan menjawab, aku tidak tahu. Aku mengikuti apa yang diyakini banyak orang. Lalu dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan juga tidak mengikutinya. Sambil dipukul 1 kali dengan palu yang terbuat dari besi, sehingga ia berteriak keras dan dapat didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Ditambah dengan riwayat yang lain, sama juga sahih, kata Nabi SAW, lalu malaikat mencambuknya dengan besi. Ini tidak disebutkan dalam buku sini, saya tambahkan, ditambukkan dengan besi yang semua makhluk Allah mendengarkan kecuali jin dan manusia. Dan kalau jin dan manusia mendengar pencambukan tersebut, maka mereka akan meninggal seketika karena kerasnya cambukan itu. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya azab kubur. Selanjutnya hadis Bukhari juga, di mana Nabi SAW bersabda, idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi
In kana min ahlin nar fa min ahlin nar fayuqalu lahu hadha maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu ila yaumil qiyamah. Apabila salah seorang dari kalian meninggal, maka ditampakkan kepadanya tempat duduknya di waktu pagi dan petang. Jika orang itu termasuk penghuni neraka, maka tempat duduknya dari penghuni neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempat dudukmu sampai Allah membangkitkanmu nanti pada hari kiamat. Jadi sambil disiksa, sambil diperlihatkan pada pagi dan sore hari tempatnya di api neraka. Perlu kita tahu juga, ulama memberikan gambaran setiap manusia, beriman atau kafir, mereka punya tempat di surga dan di neraka. Kita semuanya punya tempat di surga dan di neraka. Dua-duanya kita miliki. Fon diambil dulu. Jadi kita semua ini punya tempat di surga dan di neraka. Punya tempat di surga dan di neraka. Kalau seseorang mukmin meninggal dunia, maka tempatnya di surga ditempati oleh dia dan tempat di neraka diberikan kepada orang kafir. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, atau dia munafik, atau dia musyrik, kekal di api neraka, maka dia akan mendapatkan tempatnya di neraka dan tempat yang di surga diberikan kepada orang-orang yang beriman. Karena hadis ini menjelaskan kepada kita, tempatnya diberikan yang di neraka misalnya, tempatnya diberikan yang di surga, gitu kan, diberikan, maka diberikan kepada dia tempat yang layak dia dapatkan. Kalau dia beriman tapi masih punya dosa, layak masuk neraka dulu, maka dia akan tempati tempatnya di neraka. Setelah dosanya bersih baru dia masuk ke dalam surganya. Seperti itu memahami makna daripada hadis tadi. Kemudian juga ada hadis yang lain, tidak disebutkan dalam buku ini, saya sebutkan, kata Nabi SAW, kalau seseorang mukmin meninggal dunia maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat rahmat kiri kanan membawa kain kafan dari surga, dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya mengatakan kepadanya, hai jiwa yang baik, kembalilah kepada rahmat dan pengampunan Tuhanmu. Maka ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Kemudian ditangkap oleh malaikat rahmat dan dibungkus dengan kain kafan dari surga, lalu dibawa ke langit. Begitu menembus 7 lapis langit, setiap malaikat di langit berkata kepada malaikat rahmat, siapa ini? Sungguh mulia ruh ini. Kata Nabi SAW, karena ruhnya mengeluarkan wangi yang lebih wangi daripada bau kasturi. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di sini. Lalu berkata Nabi SAW, semua malaikat berkata, semoga Allah membuat ruh ini lewat di sisi kami. Lalu sampai di langit ke-7, terdengar suara dari langit, ini tidak dijelaskan, Allah langsung yang menyampaikan atau malaikat yang menyampaikan pesan Allah. Maka dikatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dari dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Diantarlah jenazahnya, ruhnya bersama jenazahnya diantar oleh kerabatnya, lalu 3 langkah pengantar masih meninggalkan tempat tersebut, dia masih mendengar suara sandal mereka. Sampai setelah 3 langkah, maka malaikat datang mendudukkan dia lalu bertanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu? Dia, kalau dia orang mukmin, dia menjawab sebagaimana tadi dalam Al-Quran yang disebutkan dalilnya ya, yang dalam surah Ibrahim ayat 27 itu. Kata Nabi SAW, kalau kalian mau bacalah ayat itu, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Allah akan tetapkan di lisan orang-orang beriman untuk menjawab pertanyaan di dunia dan juga di akhirat. Akhirat termasuk alam barzah. Maka dia jawab, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Al-Quran. Setelah itu dibukakan baginya pintu neraka. Dia ketakutan melihat azab, siksaan, orang teriak, api yang berkobar-kobar, luar biasa. Sebagaimana juga nanti akan kita bahas kalau membahas masalah neraka. Neraka itu nanti akan penuh, ya, akan penuh tergenang dengan nanah dan darah penghuni neraka. Dan akan menjadi minuman dan makanan penghuni neraka itu sendiri. Na'udzubillah. Maka dia ketakutan, lalu kata malaikat, lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu. Dulu kau bisa masuk sini, tapi karena kau patuh, kau beriman, beramal soleh, kau selamat. Ditutup, dibuka pintu surga, dayang-dayang, permadani, istana, buah-buahan. Dia kagum, kata malaikat, ini tempat kau sekarang. Maka dia pun berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu kemudian datang di sebelahnya orang yang tampan, bajunya bersih, badannya wangi. Lalu dia kagum mengatakan, siapa kamu ini? Kata dia, saya amal baik yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Solat anda, ini hadir di majelis ilmu seperti ini, puasa, sedekah, bakti dengan orang tua, kerjakan saja itu sampai mati, insya Allah akan menemani kita di kuburan. Lalu kemudian, ya dia ditemani oleh amal tersebut, lalu Allah SWT berfirman, kata Nabi SAW, lalu Allah berfirman berkata kepada para malaikat, lapangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya. Dan ya bukalah jalannya supaya dia bisa lihat tempatnya di surga, karena dia belum bisa masuk setiap pagi dan petang hari. Lalu jadilah kuburannya taman dari taman surga, gitu.
Kemudian sebaliknya kalau orang fasik atau orang kafir, fasik orang yang banyak dosanya, tidak sempat taubat tadi, dan orang kafir, prosesnya sama, datang malaikat maut diubun-ubun kepalanya dan dua malaikat kiri kanan azab, penyiksa bawa kain kafan dari neraka, lalu malaikat maut berkata, hai jiwa yang busuk, keluar kepada murka Tuhanmu. Maka dia berserakan di tubuhnya, nggak mau keluar, malaikat pun menarik dengan keras sambil berkata, kau pasti akan keluar. Maka ditariklah dengan keras seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Lalu dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa ke langit. Baru di langit pertama semua malaikat nolak, tidak ada yang mau menerimanya. Sambil berkata kepada malaikat azab, ruhnya siapa ini? Sungguh buruk ruh ini. Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Lalu kemudian kata Nabi SAW, terdengar suara dari langit, Allah berfirman, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka. Kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Dikembalikan bersamaan jasadnya diantar oleh kerabatnya. Kemudian pada saat mereka melangkah 3 langkah masih dengar suara sendalnya. Lalu datang malaikat menundukkan dia, menanyakan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Kalaupun dia orang muslim hafal mati, tetap jawabannya sama. Innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Dibukakan baginya pintu surga, dayang-dayangnya, permadadinya, semua fasilitas yang luar biasa. Dia kagum, kemudian malaikat mengatakan, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Kamu bisa masuk sini, tapi kamu yang tidak mau. Ya. Lalu ditutup, dibuka pintu neraka, azab, teriak-teriak orang yang disiksa. Lalu dia ketakutan, kata malaikat, ini tempat kamu sekarang, tidak bisa kamu lari darinya. Maka dia berdoa mengatakan, ya Allah jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke dalam nerakaku. Datang di sebelahnya orang yang tampangnya buruk, badannya tidak baik, menakutkan. Lalu dia mengatakan, siapa kamu ini? Dia mengatakan, saya amal burukmu yang menemani kau sampai hari kiamat. Zinahnya, dustanya, ribanya, durhaka dengan orang tua, ini semua perbuatan buruk. Harus taubat, kalau tidak akan menemani di kuburan. Na'udzubillah. Lalu kemudian kata Nabi SAW menutupan hadis Bukhari, Allah mengutus kepadanya malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan, yang membawa besi, sebuah besi. Kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan saja, mereka tidak akan mampu. Lalu dihantamkan ke orang ini sampai dia hancur, kemudian diulangi lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Riwayat lain mengatakan juga, riwayat Bukhari penutupannya, Allah subhanahu wa ta'ala membuat dinding kuburannya menjepit sampai tulang rusuknya seperti ini, kemudian diulangi lagi. Ulama hadis menggabungkan kedua hadis, berkata dia sambil dipukul sambil dijepit, hancur, diulangi lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Jadi ini na'udzubillah azab kubur yang sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Bersyukurlah teman-teman, kita sudah tahu dari sekarang, ya tinggal bagaimana menjaganya. Nabi SAW dalam hadis yang lain riwayat Bukhari juga selalu berdoa agar dijauhkan dari kuburan. Sebagaimana doa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari adab kubur, dari adab neraka, dari cobaan fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah masihid dajjal. Dalil terakhir kita baca, baru kemudian azan, adalah saat Nabi SAW melewati 2 kuburan. Di dalam hadis Bukhari juga beliau bersabda lewati kuburan tersebut, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani min kabir. Kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa, dan mereka disiksa bukan pada hal yang dianggap besar oleh manusia. Thumma qala bala amma ahaduhuma. Lalu beliau berkata, sebenarnya itu bisa dikategorikan dosa besar. Kalau salah seorang dari mereka, fakana yas'a bin namima, karena suka mengadu domba. Wa ammal akharu fakana la yastatiru min bauli. Yang satunya lagi tidak bersuci pada saat dia sedang kencing. Yang terakhir dalil nakli adalah poin ketiga, berimannya jutaan para ulama, orang-orang soleh dan orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW dan umat-umat yang lain kepada adanya azab kubur dan kenikmatannya serta segala apa yang diriwayatkan berkenaan dengannya. Silakan azan dulu, insyaallah baru kita lanjutkan. Atau kiamat mempunyai konsekuensi iman kepada adanya azab dan kenikmatan kubur. Kalau kita sudah bahas di pasal-pasal sebelumnya, beriman kepada Allah di 4 pasal, dan beriman kepada malaikat-malaikat di pasal kelima, kemudian terus beriman kepada kitab-kitab, maka ini ada juga beriman kepada hari kemudian yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini semua memiliki konsekuensi juga sama, adanya beriman kepada azab dan kenikmatan kubur serta segala yang berkenaan dengannya. Sebab semua masalah itu termasuk masalah gaib, maka barang siapa beriman kepada sebagiannya, maka secara akal sehat ia wajib dan harus beriman kepada sebagian yang lain. Ini secara akal.
Yang kedua, masalah azab kubur atau kenikmatannya atau apa saja yang terjadi di dalamnya seperti pertanyaan kedua malaikat bukan hal yang dinafikan oleh akal atau dianggap tidak mungkin, bahkan sebaliknya akal sehat pasti membenarkannya dan memberikan kesaksian akan kebenarannya. Artinya tidak ada sesuatu yang membuat orang menolaknya. Ya, karena itu bisa ditangkap, bagi orang beriman dia bisa menangkapnya. Karena banyak hal-hal yang tidak kelihatan dengan mata itu bisa ya ada, seperti perasaan manusia. Juga nanti akan beliau titik beratkan poin ketiga secara akal. Menguatkan poin kedua adalah orang yang tidur kadang bermimpi tentang sesuatu yang membahagiakannya. Ia merasakannya dan menikmati pengaruh pada jiwanya. Hal ini ia akan bersedih dan prihatin jika ia terbangun di saat sedang asyik bermimpi. Sebagaimana ia juga kadang bermimpi tentang sesuatu yang ia tidak suka dan ia merasa terganggu, di mana ketika ia terbangun ia bersyukur kepada orang yang membangunkannya. Kalaulah ada seseorang yang membangunkan di saat ia sedang merasakan kenikmatan atau merasa terganggu di dalam tidurnya yang benar-benar sedang terjadi pada jiwanya, bahkan ia terpengaruh dengannya, padahal itu adalah hal yang tidak dapat diketahui dengan mata atau tidak kelihatan dengan mata telanjang dan tidak dapat kita saksikan secara kasat mata dan tidak pula ada seorang yang mengingkarinya. Maka bagaimana azab kubur dan kenikmatannya diingkari padahal ia sangat mirip dengan mimpi? Atau kesimpulannya adalah, ini sebagai penutup poin ketiga terakhir, adalah kata para ulama, orang yang hidup di dunia pada saat dia meninggal seperti orang yang bangun dari tidur. Jadi pada saat dia tiba-tiba melihat malaikat maut datang, maka seperti orang yang tidur kaget. Disitulah dia melihat kehidupan yang sebenarnya. Malaikat datang mencabut ruhnya, semua fakta yang disampaikan secara wahyu dia akan lihat. Dan semenjak itu dia akan menghadapi kehidupan yang abadi. Tidak ada lagi kematian, karena mati cuman satu kali. Jadi seperti orang yang baru bangun tidur dan akhirnya dia kaget. Seperti itulah orang yang menghadapi kematian.